Halo semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Koin-koin lagi pada hijau naik ya. Sebelumnya di member Cuan Kripto saya juga sharing mau ambil posisi di kisaran 20.600 sampai 20.800. Ini saya sharing untuk teman-teman di member Cuan Kripto berikut dengan stop loss dan juga target profitnya. Ini entry kemarin dan ini harga saat ini. Sebagian entry-nya sudah saya tutup. Tetap saya manage posisinya. Dari harga entry-nya selisih sekitar 2.200 US dollar per lot ya. Lagi running sisa profit 350%-an lebih. Kalau teman-teman mau gabung ke grupnya, nanti di akhir video dijelaskan ya. Ini grup edukasi dan kalau keadaan market memungkinkan, saya akan masuk market. Biasanya saat saya masuk market itu saya sharing, saya beli koin di harga berapa. Dan juga misalkan kalau resikonya terlalu tinggi, saya akan memperingati teman-teman di grup dengan harapan aset investasinya terselamatkan kalau resikonya terlalu tinggi, supaya tidak rugi. Kita akan ngebahas Bitcoin lagi nih. Dan untuk teman-teman di sini, tolong di like dan subscribe ya. Karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan info seputar cryptocurrency. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisis ya. Pertama kita dari fundamental update dulu ya. Tadi malam Fed Interest Decision rilis datanya itu ada kenaikan 0,75% atau 75 basis point menjadi total suku bunga acuan The Fed 2,5%. Alasan market naik pada saat ini itu adalah kenaikan suku bunga The Fed ini sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Jadi konsensus para pelaku pasar itu ada kenaikan 0,75% menjadi 2,5% total bunganya, dan The Fed sendiri menaikkannya 0,75 juga, bukan 1%. Jadi para pelaku pasar itu sudah siap artinya kalau memproyeksikan 2,5% ini, dan reaksinya ke market itu cukup positif. Teman-teman bisa lihat dari sektor kripto ini lagi hijau ya, dan dari stock market juga ada kenaikan. Tapi teman-teman harap pahami satu hal lagi, yaitu nanti malam ada rilis data GDP growth rate. GDP growth rate ini adalah data pertumbuhan ekonomi, dan data ini cukup penting juga karena data ini menggambarkan perkembangan perekonomian. Dirilis data sebelumnya, perkembangan ekonomi Amerika Serikat itu minus 1,6%. Dan minusnya data ini menggambarkan kemunduran perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Jadi misalkan nanti malam nih ya, jam setengah 8 malam atau 7.30 malam WIB, kalau ternyata rilis datanya itu negatif, itu bisa cukup buruk dampaknya terhadap pasar saham dan juga pasar kripto. Data GDP ini didapat dari jumlah keseluruhan unit usaha ataupun jasa yang dihasilkan suatu negara. Kalau datanya positif, diartikan sebagai tingginya angka produksi suatu barang atau jasa yang dihubungkan dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Kalau datanya negatif berarti sebaliknya ya. Dan secara kamus ekonomi, kalau 2 kali berturut-turut datanya negatif, itu bisa diartikan sebagai resesi ekonomi atau kemunduran ekonomi. Sebelumnya pernah terjadi di tahun 2020 karena pandemi, tetapi Bank Federal menyelamatkan ekonomi dengan menstimulus masyarakat Amerika Serikat dengan uang yang sangat banyak untuk mendorong ekonomi, dan hasilnya sekarang karena terlalu banyak peredaran uang, barang dan jasa itu jadi mahal ya, atau inflasi. Terus hubungannya sama pasar saham dan kripto apa? Coba teman-teman bayangin ya, misalkan daya beli masyarakat itu turun, dan sekarang suku bunga lagi naik nih. Itu akan mempengaruhi ke pendapatan perusahaan yang berkaitan dengan dividen. Apalagi misalkan kalau perusahaannya itu mempunyai hutang ya. Dan kalau perusahaannya tidak menghasilkan, ya buat apa orang-orang investasi? Dan saat orang-orang menarik uangnya dari pasar saham, itu akan membuat harga sahamnya turun. Pasar saham dan kripto itu sangat berkorelasi erat. Kalau saham Amerika Serikat naik, kripto juga ikut naik. Berarti masyarakat itu sedang berspekulasi nih.
Tapi kalau ekonominya sedang buruk, biasanya masyarakat itu menarik uangnya dari aset yang beresiko. Pasar saham aja dianggap resiko, apalagi kripto ya. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Dan untuk ke technical analysis Bitcoin, coret-coretan sebelumnya ini tuh gambaran untuk update member video ya, sekaligus ada entry saya juga yang saya share tadi di awal video itu. Jadi sebelumnya sudah saya gambarkan skenario yang sangat mungkin terjadi di kripto ini. Di update member 26 Juli itu, saya menggambarkan Bitcoin akan terjadi pick up order di area 2500-an dan kejadian di area sini ya. Lalu terjadi recovery yang cepat. Ini udah saya gambarkan sebelumnya. Bisa dibilang cukup akurat dan sesuai ekspektasi. Dan member-member yang ngikutin posisi saya lagi in profit. Untuk kalian Bitcoin saat ini lagi ngetes 200 weekly moving average. Sekarang lagi dicoba di breakout sedikit nih. Tapi belum konfirmasi. Konfirmasinya itu saat closing mingguan, hari Senin jam 7 pagi. Ini masih bisa terjadi fake out, drop lagi. Kalau rilis data GDP itu negatif, ekspektasi para pelaku pasar itu di kisaran 0,5 sampai 0,6%. Tapi kalau rilis datanya negatif lagi nih, artinya itu ekonomi lagi kurang mendukung. Jadi para pelaku pasar akan menganggap pasar saham dan kripto itu beresiko tinggi. Area 23.000 US dollar merupakan resistance Bitcoin sekaligus 200 weekly moving average. Dan kalau kita ngelihat aksi dari The Fed tidak menaikkan suku bunga ke 1% itu, dampaknya bisa cukup positif. 200 weekly moving average ini bisa dijebol. Dan saat di breakout itu, kita akan bisa ngelihat rally nih ke 25.000, bahkan ke 29.000 US dollar. Jika data nanti malam itu mendukung dan misalkan ternyata datanya itu negatif, kita masih akan ngelihat market kripto itu terkoreksi. Untuk kasusnya Bitcoin, area 21.500-an ini sangat mungkin untuk dites lagi, bahkan ke 20.700-an lagi. Jadi teman-teman di sini harap hati-hati terhadap gejolak di market saat rilis data nanti malam ya. Sebelumnya Bitcoin membuat falling wedge. Falling wedge itu pattern bullish, di breakdown dan membuat invalid. Kalau dari pattern ini sekaligus struktur market, ada resistance itu di 24.000 US dollar dan demand yang kuat atau support yang kuat itu di tempat-tempat yang saya jelaskan tadi ya, di 21.600-an dan di 20.700-an. Sekarang Bitcoin lagi mencoba mempertahankan area 23.000 menjadi support. Area 23.000 ini cukup penting dan harus diperhatikan saat closing candle mingguannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bagi teman-teman di sini yang mau mendapat update terdepan tentang keadaan market sekaligus belajar cryptocurrency, teman-teman bisa gabung ke grup kita ya. Saya suka peringatin kalau keadaan market lagi resiko dan juga saya sharing kapan saya masuk market. Dan bagi teman-teman yang berminat, kalian bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat
100 pendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.